Thanks, Grandpa. Halo guys, kembali lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film The Conjuring 4. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada tahun 1964. Di sana ada Lauren dan Ed. Saat itu Lauren sedang mengandung anak bernama Judy. Mereka berdua sedang ada di toko barang antik dan sedang mendengarkan keluh kesah penjaga toko itu bernama Victoria. Kemudian Ed dan Lauren melihat barang-barang antik itu. Di sana ia melihat cermin antik. Lauren pun membuka cermin itu, namun saat disentuh, cermin itu pecah. Di saat bersamaan, perut Lauren pun berkontraksi, seakan ia bakal melahirkan saat itu juga. Ed langsung membawa Lauren ke rumah sakit. Saat proses melahirkan, Lauren mendapat teror setelah menyentuh cermin itu. Saat anaknya telah lahir, sungguh mengejutkan. Anaknya mati. Kemudian, Lauren memeluk jasad bayinya itu. Dengan penuh harap, Lauren terus berdoa agar anaknya itu tidak benar-benar mati. Dan sungguh manjur doa Lauren, bayi itu pun langsung kecak jengek layaknya bayi pada umumnya. Singkat cerita, Lauren dan suaminya terus merawat bayi itu yang diberi nama Judy. Ternyata, Judy memiliki kemampuan yang diturunkan dari ibunya, yaitu bisa melihat juri. Di sisi lain kita diperlihatkan 22 tahun kemudian. Terlihat ada keluarga Jack dan Janet. Mereka memiliki 4 orang anak, Heather, Dawn, Shannon, dan Karin. Saat itu mereka tengah merayakan hari ulang tahun Heather. Sang kakek bernama John memberi Heather hadiah berupa cermin yang sangat lucu. Ya, cermin itu cermin di awal film tadi. Belum sempat selesai berpesta, mereka harus mengalami keanehan-keanehan yang hampir menewaskan Heather. Dari sini, konon kisah mereka tentang cermin terkutuk akan berakhir. Kembali ke Ed dan Lauren yang kini sudah pensiun di dunia perjurigan, terlihat sedang memberikan kelas pada siswa. Di sana ternyata ada Judy yang mengikuti kelas itu. Setelah itu, Ed, Lauren, dan Judy sedang makan siang. Ed yang memiliki riwayat jantungan tak akan memforsir dirinya melakukan sesuatu yang berlebihan. Namun, Judy yang tahu ayahnya akan ulang tahun ingin mengundang sang kekasih di ulang tahun ayahnya. Lauren dan Judy yang merasa ada sesuatu langsung membaca doa, dan benar saja terlihat tangan budug memegang pundak Judy. Namun mereka berdua bersikap biasa saja, takut si ayah kaget lalu jantungan. Kembali pada keluarga Jack dan Janet. Janet tampak seperti ada yang mengawasinya, namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat sedang menerima telepon, tiba-tiba telepon itu seakan ada yang menarik. Dikira anak-anaknya, ternyata ia tak menemukan anak-anak ada di sana. Saat itu gangguan bukan hanya terjadi pada Janet, namun juga kepada Shannon. Saat bermain, Shannon melihat bonekanya bergerak sendiri. Namun kemudian, sosok nenek-nenek menampakkan kecantikannya. Shannon pun langsung kocar-kacir. Saat makan malam, Heather bersama adiknya merasa aneh semenjak cermin itu di rumahnya. Mereka pun diam-diam membuang cermin itu ke tempat sampah, yang mana keesokan harinya cermin itu langsung diangkut dan dihancurkan. Di saat bersamaan, adik Heather yang membuang cermin itu bersamanya tiba-tiba muntah pecahan kaca. Kembali ke rumah Judy. Saat itu, Judy mendatangkan kekasihnya bernama Tony untuk berkenalan dengan Ed dan Lauren. Tony merasa Ed sangat dingin padanya. Namun, Tony yang penasaran dengan keluarga Judy, ia tetap ingin lebih dekat dengan keluarga ini. Saat di kamar, Judy mendapat gangguan dari boneka Annabelle. Beruntung, Tony langsung menenangkan Judy dan menciumnya. Namun mereka harus dipergoki oleh Lauren. Lauren merasa resah dengan anaknya itu. Namun Judy tetap meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat setelah Tony dan Ed selesai bermain tenis meja, Tony melamar Jody. Sempat tak diterima oleh Ed, namun saat melihat Judy, ia pun berubah pikiran dan menerima lamaran Tony demi Judy. Tak lama datanglah seorang pastor, yaitu teman dekat Ed, memberitahu Ed dan Lauren untuk memeriksa kediaman seseorang. Tak lain itu kediaman keluarga Jack dan Janet. Namun dengan lembut, Ed dan Lauren menolaknya, karena mereka kini sudah pensiun. Sementara keluarga Jack dan Janet sendiri sedang berantakan karena cekcok antara anak dan orang tuanya. Dawn yang sudah mengalami keanehan marah pada Jack yang tak percaya makhluk gaib. Saat malam itu juga, Jack dibuat percaya adanya makhluk lain yang membuatnya nyaris meninggoy. Di saat bersamaan, Heather yang tak percaya dengan apa yang dialaminya
memutar kembali rekaman saat ulang tahunnya. Di sana ada sosok yang muncul dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba Heather dikagetkan dengan serangan dari sosok yang tadi kenal. Jack yang terlepas dari gangguan makhluk itu langsung menghampiri Heather. Melihat kejadian ini, Jack tak tinggal diam. Ia mencari orang untuk bisa membantunya. Bahkan ia menggunakan media agar tersebar luas guna mempercepat menemukan orang yang bisa membantunya. Di sisi lain, Lauren dan Judy sedang berada di butik untuk mempersiapkan gaun yang nanti akan dipakai di acara pernikahannya. Namun di sana, Judy mendapat teror dari nenek-nenek so cantik. Kembali ke keluarga Jack, teror yang semakin menjadi-jadi mengharuskan sang nenek dilarikan ke rumah sakit. Dari pengakuan sang nenek, ada yang mendorong hingga terjatuh dari tangga. Di sisi lain, pastor meminta bantuan di gereja, namun nasib sial menimpanya. Walau sudah melakukan perlawanan, iblis ini terlalu kuat, hingga akhirnya pastor itu pun meninggal. Kemudian Ed dan Tony sedang mengobrol, mendapat kabar dari Lauren bahwa pastor telah meninggal. Saat di pemakaman, Judy yang memegang peti mati pastor langsung mendapat penglihatan, entah apa yang dilihatnya. Saat di rumah, Lauren mendapat firasat tidak enak tentang Judy. Ia pun langsung mencari Judy. Ternyata diam-diam Judy menghampiri rumah Jack. Mengetahui itu, Lauren dan Ed pun langsung menyusul. Di sana sudah banyak awak media. Saat masuk, Lauren merasakan adanya aura jahat di rumah itu. Saat bertemu Judy, Lauren memarahi Judy karena terlalu gegabah mengambil langkah. Namun Judy menjelaskan bahwa penglihatan saat di pemakaman yang membawanya ke rumah ini. Dan saat itu pula Judy meminta kepada kedua orang tuanya untuk membantu keluarga Jack dan Janet. Barulah Ed dan Lauren mau membantu. Saat Lauren memeriksa sebuah kamar, di sana ia mendapat beberapa penampakan. Saat memandangi foto, Lauren mendapat penglihatan masa lalu di rumah itu dan menceritakan pada mereka bahwa dulu ada seorang pria membunuh ibunya dan pria itu mendiskon umurnya sendiri. Sosok arwah pria inilah yang kerap mengganggu di rumah itu. Namun Lauren meyakini adanya sosok iblis lain yang lebih kuat berada di rumah itu. Di sisi lain, Judy yang sedang di dalam dipanggil oleh ibunya untuk naik ke atas. Di sana, Judy melihat kaca terkutuk itu, yang keadaannya baik-baik saja. Saat menyentuh kaca itu, Judy melihat sosok Annabelle. Ia pun langsung turun. Namun tiba-tiba, Judy dihampiri sosok boneka Annabelle yang menyerangnya. Saat sang ibu bertanya, Judy menjelaskan ada sesuatu yang aneh di atas sana. Betapa terkejutnya Lauren. Melihat kaca terkutuk itu, ternyata masih baik-baik saja. Kemudian Lauren dan Ed akan memusnahkan cermin itu. Namun tiba-tiba kondisi Judy mulai drop. Lauren dan Ed pun melanjutkan ritualnya dengan dibantu oleh Jack untuk memegang cermin. Namun ikatan pada cermin itu putus dan Jack melihat makhluk seram yang membuatnya jatuh. Saat di luar, Tony yang akan memutarbalikkan mobilnya dihadang oleh sosok mengerikan. Beruntung Tony tidak apa-apa. Saat di dalam, Lauren melihat anaknya tengah dirasuki iblis dan langsung menyerangnya. Kemudian, Ed menenangkan anaknya. Namun hal itu membuat jantungnya kumat. Janet terus membuka pintu untuk menyelamatkan Lauren. Namun di dalam, Lauren mendapat teror dari beberapa makhluk. Beruntung Tony datang di waktu yang tepat. Kemudian, Lauren menjelaskan pada Ed bahwa makhluk itu menginginkan anaknya. Saat mencari Judy, mereka kaget dengan keadaan Judy yang sudah bergelantungan. Walau Tony sudah berusaha menolong, namun sayang, Judy sudah tak bernyawa. Melihat itu, sosok iblis yang menyerupai Lauren terlihat bahagia. Namun tiba-tiba di tangan Tony dan doa dari orang tua, lagi-lagi Judy kembali hidup. Setelah itu, keanehan pun terjadi, di mana cermin itu terus berputar-putar, seakan marah. Lalu Tony pun menghadangnya dan menyuruh Lauren dan Judy untuk pergi. Namun Lauren yang ingat masa lalu selalu pergi saat masalah datang dan mengajarkan kepada Judy untuk selalu mengalihkan ketakutannya. Kini Lauren mengajak anaknya itu untuk berani dan yakin melawan iblis itu dengan kemampuan mereka. Dengan doa dan keyakinan tiga orang itu, cermin itu pun mampu diredam dan bahkan hancur sampai menggelegar keluar. Setelah aman, Ed langsung membawa cermin itu ke tempat penyimpanannya.
dan Ed berterima kasih pada Tony. Dan kini kondisi keluarga Jack dan Janet terlihat bahagia. Di akhir film, Ed mendampingi pernikahan Tony dan Judy. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.